Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penggunaan instruksi counter untuk pengendalian dua buah silinder dengan sekuensial A plus A min kemudian B plus B min 10 kali. Jadi yang 10 kali itu silinder yang B ya, yang A itu hanya sekali saja. Untuk komponennya itu ada satu buah tombol on, kemudian 4 buah limit switch, 2 buah silinder double acting, dan 2 buah katup 5/2. Jadi prinsip kerjanya itu pertama-tama posisi silinder dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal seperti ini. Kemudian jika tombol on ditekan maka silinder A akan maju A plus, kemudian mundur A min, kemudian dilanjutkan dengan silinder B maju B plus B min sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu proses akan berhenti dan kondisi terakhir silinder itu semua pada dalam keadaan posisi normal seperti ini. Dan jika tombol on ditekan kembali maka silinder akan bekerja seperti sebelumnya, itu A plus A min B plus B min 10 kali, yang silinder B saja. Kemudian untuk pengulangan B plus B min sebanyak 10 kali menggunakan instruksi counter seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk gambar alamatnya atau wiring komponen elektropneumatiknya kurang lebih seperti ini juga sudah pernah saya bahas sebelumnya, dan list alamatnya ada di sini ya. Jadi kalian bisa menggunakan alamat-alamat ini, atau mungkin alamatnya kalian bisa bebas, tapi yang penting diberikan tanda ya, yang mana limit switchnya, yang mana outputnya, yang A mana, yang B yang mana. Kemudian untuk penamaan limit switchnya di sini, limit switch A0 ini untuk silinder posisi ini ya, sama A1, kemudian sama juga untuk yang silinder B, B0, B1 nya sebelah sini. Jadi nanti untuk kalian memprogramnya diberi label atau diberi komentar itu A0 atau A1, B0 atau B1, jadi biar seragam. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang pemrograman laddernya menggunakan JX Programmer. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang program ladder diagramnya seperti apa. Untuk sequential A plus A min, kemudian B plus B min 10 kali. Nah, di sini saya bagi menjadi beberapa bagian agar lebih mudah. Yang pertama ini bagian output, sama seperti yang sering saya buat ya. Untuk silinder A plus, kemudian A min, B plus, B min, dan counter saya masukkan di output, bagian output sini. Kemudian bagian awal ini adalah untuk memori tombol saja, untuk saat tombol ditekan untuk memori saja. Kemudian ada kontak counter, kenapa diletakkan di sini saya akan jelaskan di bagian akhir nanti. Kemudian bagian inti programnya saya bagi dua ya. Jadi kan sekuensialnya kan A plus A min, B plus B min 10 kali. Nah di sini yang loop atau yang perulangan adalah yang silinder B, sementara untuk yang silinder A plus A min 1 kali biasa. Jadi saya bagi dua, jadi untuk yang sebelum loop ini untuk silinder A, kemudian yang bagian loop atau perulangan untuk yang silinder B. Untuk tiap bagian yang sebelum loop saya beri memori, itu memori 2, yang memori 1 untuk tombolnya, dan untuk yang bagian perulangan saya beri yang memori 3. Jadi nanti untuk mengaktifkan yang biasa itu yang A plus A min nya untuk memori 2, untuk yang bagian perulangannya memori 3. Oke, kita bahas yang bagian silinder A dulu. A plus A min itu 1 kali aja. Nah, jadi saat tombol ditekan, oke, ini masuk ke memori 2 ya, memori 2 aktif. Kemudian untuk bagian flag 1 atau step 1 nya itu A plus ya, ini triggernya A plus.
Ini triggernya A0 ya, keadaan awal. Kemudian dilanjut lagi kalau sudah sampai A1 itu nanti akan trigger F2 atau step kedua untuk amin. Nah, ini seperti program sequential biasa ya, hanya berurutan seperti itu, tapi nggak pakai program blocking. Nanti blockingnya pakai yang F3 ini. Nah, untuk bagian silinder ini sampai sini ini belum selesai ya, jadi harus posisinya itu benar-benar sudah mundur dulu, baru nanti lanjut untuk yang B plus B min 10 kali. Jadi pas step 2 ini yaitu amin ini kan masih silinder itu masih dalam keadaan maju mau mundur, itu belum sampai mundur ya, dia harus ditunggu dulu sampai mundur dulu, ditandai dengan A0 nya aktif. Jadi di sini saya tambahkan satu flag lagi untuk menandai kalau bagian silinder A ini udah selesai, ditandai dengan A0 nya aktif. Kemudian untuk menonaktifkan yang flag 1, flag 2 ini sama seperti sebelumnya. Untuk yang F1 ini yang menonaktifkan ini yang F2, kemudian yang F2 ini yang menonaktifkan yang F3 ini, dan ditambah lagi untuk yang F1 ada 2 ini untuk blocking agar nanti tidak aktif lagi yang F1. Jadi ini untuk blockingnya ini. Nah, kalau udah sampai flag 3 ya, atau step yang ketiga ini, berarti yang silinder A udah selesai. Terus kemudian masuk bagian perulangan yang silinder B. Nah, ini pertama aktifkan dulu memorinya 3002 atau memori 3. Yang mengaktifkan adalah bagian yang step ketiga ya, flag 3 ini. Nah, kemudian baru setelah ini aktif digunakan untuk memori ini untuk mengaktifkan B plus dan B min nya. Jadi yang di awal ini adalah yang M3. Dan ini programnya untuk perulangan sederhana saja seperti ini ya. Saat B0 nya aktif, kemudian akan F4 atau flag 4 atau B plus. Jadi silinder B maju, kemudian saat sudah maju B1 nya aktif, kemudian mengaktifkan flag 5 atau mundur. Dan kalau udah mundur, ini mundur lagi, aktifkan F4 lagi. Jadi di sini loop terus atau perulangan terus sampai counternya itu aktif atau terpenuhi. Tuh, nanti counternya ini di bawah ini ya, saya akan jelaskan nanti dulu. Nah, kalau setelah counter aktif itu kontak NC nya ini memutus M3 agar tidak menyudahi proses perulangannya. Selain itu yang perlu di reset itu ada beberapa ya. Yang paling pokok itu yang M1 ini kalau misalnya kan bagian perulangannya itu di bagian akhir ya, di saat counter itu sudah terlampaui, dia reset juga di bagian tombol ini. Jadi nanti kalau mau mengaktifkan lagi harus ditekan lagi tombol on nya. Dan saat counternya terlampaui ini juga digunakan untuk mereset yang bagian-bagian lain yang perlu di reset seperti F3 ini yang memang perlu di reset. Nah, untuk bagian yang F3 atau flag ketiga ini, kalau misalnya ini sudah di reset ya, artinya memori 1 ini udah tidak aktif lagi, ini masih tetap aktif ya, karena ada penguncinya. Jadi tinggal di reset aja pakai NC nya counter. Oke, sekarang kita lihat bagian yang outputnya ya. Ini untuk A plus, ini amin, B plus B min, dan ini counternya. Ini A plusnya yang mengaktifkan step ke
1 atau flag 1, aminnya flag kedua, kemudian B plusnya flag 4, B-nya flag 5. Seperti biasa ya. Kemudian di bagian ini bagian counter itu yang menghitung atau counter ticknya ini yang sebelah sini ya, atau yang menghitung counternya itu nanti adalah saat B-min ya, jadi saat posisinya B0 atau di limit switch B0. Di saat mundur itu baru menghitung, jadi maju mundur itu dihitung 1 kali kerja. Kemudian untuk resetnya ini bisa, kalau paling gampang dijadikan satu dengan tombol on ya. Di saat kita tekan tombol on itu counternya itu reset, jadi sesuai dengan settingannya. Atau resetnya saat kondisi terakhir atau saat counternya terlampaui, jadi nanti dibuat satu flag lagi saat counternya terlampaui. Oke, kita coba simulasikan. Ya, ini pertama tombol on ditekan, ini saya kembalikan lagi karena dilepas. Ini kodaan awal A0 dan B0. Ya, ini pertama A plus dulu maju, kemudian kalau udah sampai maju lepas, ini aktif, amin. Kemudian saat sudah benar-benar mundur ini nonaktif, kemudian amin lagi A0. Nah, ini setelah sampai flag 3 atau berakhirnya silinder A, kerja silinder A, mengaktifkan memori 3. Kemudian saat keadaan awal ini langsung masuk ke step 4 atau flag 4 itu B+. Kemudian ini B-min, ini saya setting 3 kali aja biar cepat. Ini 1, di pergantian seperti ini ya. Ini udah berapa? Kurang 1. Nah, ini udah terlampaui, udah terakhir. Oh, ini udah terlampaui ya. Ini maka akan reset ya, counternya reset, tim reset memori 1 di reset semua, ini juga reset, ini juga. Oke, jadi gitu. Saat tombol on ditekan lagi maka akan bekerja dari awal ya, ini counternya terreset kembali, jadi bisa digunakan kembali. Nah, seperti itu seterusnya. Oke, nanti ya saya akan demokan di hardware elektropneumatiknya. Ini adalah video hasil percobaan dari program penggunaan counter dengan 2 buah silinder dengan sekuensial A plus amin, kemudian B plus B-min 10 kali. Ini ada sedikit revisi bagian ini ya, di bagian untuk menghitung counternya. Penghitung counternya ini pemicunya adalah yang sebelumnya saya nulisnya itu di F5 ya, B-min, karena ini belum, posisinya belum benar-benar mundur B-nya, jadi yang benar adalah yang ini ya, B0 atau posisinya benar-benar mundur. Oke, kita coba aja. Ini untuk silinder A, ini untuk silinder B. Untuk rangkaiannya seperti pada gambar soal yang kemarin, kita coba aja tekan tombol start. Oke ya, seperti itu untuk hasil percobaannya di A
maju mundur 1 kali, kemudian dengan B maju mundur 10 kali. Ya. Oke, itu hasil percobaannya. Oke, mungkin untuk yang percobaan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.